Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam. Shalom. Kita bersyukur ya, jadi sudah kurang lebih tadi saya tanya 2 bulan ya, mulai PD offline ya, jadi mulai bertatap muka. Anda semangat untuk memuji Tuhan, untuk bersekutu dalam Tuhan melalui persekutuan doa ini. Anda punya semangat untuk selalu hadir. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau kita lihat pada tayangan ini, saya diberikan tema oleh pengurus. Jadi judulnya, temanya Aku Bisa. Ya, Aku Bisa. Yang diambil dari Filipi bab 4 ayat 13. Tapi kemudian saya tambah lagi ya. Jadi aku bisa karena Allah. Ya. Jadi segala perkara dapat kita tanggung, segala perkara dapat kita lakukan hanya bersama, hanya di dalam dan juga karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi aku bisa karena Allah. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk lebih lanjut, mari bersama kita membaca dan juga mendengarkan sabda Tuhan. Kita buka dari Surat Santo Paulus kepada jemaat di Filipi bab 4 ayat 10 sampai 20. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang utamakan bukan pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita hening sejenak, kita resapkan sabda Tuhan dalam hati kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Anda telah menerima WA-nya ya, jadi pengumuman tentang PD ini, temanya Aku Bisa. Nah, kalau kemudian ada gambar yang menarik perhatian saya, yaitu gambar orang sedang membangun, jadi menata bata ya, jadi menata bata untuk dinding. Nah, kemudian kalau saya renungkan dari gambar ini, ya berarti ya seharusnya orang yang membangun digambarkan di gambar ini adalah Tuhan sendiri, dan bangunan yang sedang dibangun itu adalah setiap kita masing-masing ya, menjadi bangunan rohani. Nah, jadi setiap kita ya ini sedang dalam proses pembangunan. Ya, Tuhan mau membangun setiap kita masing-masing untuk menjadi bangunan rohani sebagaimana yang Dia kehendaki. Atau gambarannya ya Tuhan juga seringkali
digambarkan seperti seniman ilahi ya. Mungkin kalau kita melihat bongkahan kayu ya, kita mikirnya waduh, kayu ini enaknya buat apa? Kayu bakar gitu ya. Jadi lumayan bisa untuk bakar-bakar, anget-anget begitu ya. Lalu ya seseorang seniman melihat satu bongkahan kayu, dia kemudian melihat oh kualitas kayu ini cukup bagus. Lalu dia melihat apa? Oh kayu ini ya kira-kira akan kubentuk menjadi sebuah karya seni, menjadi patung yang indah. Nah, kayu itu mulai diapakan? Dari pandangan seniman dia sudah melihat, oh ya, hasil jadi kira-kira seperti ini. Nah, kemudian dalam prosesnya apa? Digergaji, lalu dipahat, ya diapakan lagi? Kalau orang buat patung kayu itu ditata, dipahat macam-macam. Nah, kalau kayu itu seandainya bisa ngomong, ya kira-kira kayu itu apa? Sakit, menjerit mungkin ya. Ya jadi ditata, digergaji, diamplas, di macam-macam gitu sampai di finishing. Tetapi akhirnya apa? Seperti pandangan seniman tadi, akhirnya kayu bongkahan tadi menjadi hasil seni yang indah, menjadi patung yang indah. Demikian juga sebenarnya Tuhan melihat setiap kita ini, bukan melihat sekarang atau jerat-jeritnya atau nangisnya atau keluh kesahnya. Ya, walaupun Tuhan perhatikan itu semua. Atau kemudian rasanya pergumulan yang berat. Apalagi pandemi ini ya. Waduh. Tetapi yang dilihat Tuhan, setiap kita masing-masing Tuhan melihat apa? Hasil jadi. Sang seniman ilahi mempunyai satu pandangan yang melebihi pikiran kita. Dia memandang setiap kita begitu indah di hadapannya, begitu berharga dan mulia di hadapannya. Dia tahu hasil jadinya gimana. Untuk itu tadi seperti gambarannya apa? Perlu digergaji, perlu dipahat, perlu dipatah. Nah, kalau kayu tadi nggak bisa ngomong, nggak bisa jerit, tapi kita manusia, waduh, jangan Tuhan, sakit Tuhan. Ya. Tetapi satu hal dalam iman kita percaya Allah sedang membentuk kita. Bahkan melalui segala kejadian yang ada di dunia ini ya, mungkin sangat berpengaruh untuk seluruh dunia. Belum pernah sampai ada wabah, suatu pandemi yang begitu besar pengaruhnya seluruh dunia seperti ini ya. Nah, tetapi di sini kita percaya bahwa semua ini tidak terlepas dari kekuasaan Tuhan, tidak terlepas dari penyelenggaraan Tuhan. Tuhan sedang mengerjakan karyanya di dalam diri kita masing-masing, juga di tengah dunia, di tengah manusia. Dan di tengah segala hal yang sedang kita alami ini, apapun yang kita alami, entah karena pandemi atau karena bukan karena masalah-masalah hidup kita sehari-hari, karena banyak hal yang bisa terjadi. Satu hal yang kita yakini dalam iman seperti diungkapkan Santo Paulus ini, mari kita baca bersama-sama dari Filipi bab 4 ayat 13. Bersama-sama kita baca. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan surat kepada jemaat di Filipi ini ditulis Rasul Paulus dari penjara. Ya. Jadi bukan sikon yang menyenangkan atau apa, sikon yang bebas, tapi dia penjara dan siap kemudian dihukum mati sebagai tawanan ya. Kan kita tahu akhir hidup Santo Paulus sebagai artinya apa? Dipenggal ya. Jadi kalau kita rayakan hari raya Santo Petrus dan Santo Paulus, yang satu Santo Petrus disalibkan terbalik ya. Tuhan, saya tidak layak mati seperti Tuhanku. Ya, Petrus yang pernah menyangkal gurunya 3 kali ini, tetapi kemudian minta sendiri, saya tidak layak mati seperti Tuhanku, salibkan aku dengan terbalik. Ya, kekuatan dari mana itu? Kekuatan dari Tuhan. Lalu Santo Paulus, karena dia warga negara Romawi, dia tidak boleh disalib.
Ya, Petrus bukan warga negara Romawi kan, ya, orang Palestina, orang Yahudi. Nah, sedangkan Paulus tidak boleh disalib karena dia warga negara Romawi. Jadi dia kemudian apa? Dipenggal kepalanya. Ya, jadi kemudian menjadi mujizat saat dipenggal. Jadi sampai apa? 3 kali ya. 3 kali jatuh kepalanya, melompat lagi 3 kali, lalu muncul mata air. Itu kemudian ada gerejanya ya kalau kita lihat di Roma sana ya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Jadi kalau Santo Paulus berbicara tentang kelimpahan, kekurangan, dia juga nyatakan pesan-pesan terakhir pada jemaat di Filipi ini dia sungguh-sungguh menghayati, dia tahu artinya. Dan semua yang dia katakan, semua yang dia tuliskan ini hanya berfokus pada siapa? Tuhan Yesus. Demikian juga dalam segala penderitaan dan salib kehidupan. Sebenarnya waktu mempersiapkan, ini teksnya ini, wah kadang-kadang agak sulit ya. Karena satu perikop kayak kadang-kadang tiba-tiba muncul seperti ini ya. Tapi kemudian saya coba cari dari indeks katekismus Gereja Katolik, bagian terakhir ada indeks. Jadi kalau Anda baca katekismus, ya ini sebenarnya juga bisa ya, Anda siapa saja bisa melayani untuk mengajar, mewartakan ya. Karena ada seorang kudus yang kita rayakan hari ini, ya. Jadi pesta Santo Fransiskus dari Assisi. Ya, dia dipakai Tuhan untuk mendirikan satu ordo yang besar dan juga sangat berpengaruh pada gereja, yaitu ordo Santo Fransiskus, Fransiskan ya. Tetapi kita perlu tahu dalam kerendahan hatinya, dia tidak mau menjadi imam. Dia tidak merasa tidak layak menjadi imam. Ya, bahkan dia sebenarnya punya kerinduan besar ya, bisa mempersembahkan ekaristi, lalu bisa kemudian memegang hosti dan anggur, ya, mempersembahkan misa. Tapi dia juga dalam kerendahan hati yang besar, dia tidak mau menjadi imam. Ya, tapi kemudian menjadi pemimpinnya untuk para Fransiskan ini ya. Nah, tetapi dia menjadi pewarta sabda, pewarta Injil. Dia belajar dari mana? Dari kitab suci dan juga katekismus. Ya, jadi tentunya bukan katekismus yang baru ini, tetapi katekismus yang ada pada zaman itu. Ya, jadi ada katekismus Roma, katekismus dan sebagainya sebelumnya. Nah, tetapi pada bagian terakhir ini ada indeks kitab suci. Ya, kita bisa membaca, oh iya, dalam kitab suci, kitab suci apa? Misalnya Injil, Yohanes, lalu bab mana, ayat mana? Oh, lalu rujukannya juga pada ajaran gereja dalam katekismus. Nah, demikian juga ketika mencari ya bahan untuk Filipi ini ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ya terus terang. Kemudian akhirnya saya mengambil dari indeks kitab suci di katekismus gereja Katolik ini. Dan ada kemudian yang beberapa hal ya mengenai misteri ketidakberdayaan Allah. Ditulis di sini ya, jadi misteri ketidakberdayaan Allah. Mari kita pelajari bersama ya. Jadi dalam hal ini satu realitas, di tengah penderitaan dan kejahatan, iman akan Allah Bapa yang Maha Kuasa sebenarnya sedang diuji. Ya, orang mungkin sering mengatakan, ya saya percaya Tuhan. Orang bisa katakan, ya percaya dan amin Tuhan. Pada saat-saat yang menyenangkan. Benar enggak? Oh puji Tuhan, aduh aku dapat berkat. Ya kadang-kadang berkat ini seolah pikirannya hanya materi ya, padahal bukan ya. Berkat ini bukan soal materi. Santo Paulus ini di penjara tapi dia juga sangat diberkati ya. Jadi bukan hanya soal materi, secara jasmani dan rohani. Ya, kalau hal yang menyenangkan orang merasa diberkati dan sebagainya, lah ya semua. Siapa yang nggak merasa senang kalau kemudian semuanya lancar, benar nggak? Ya. Tetapi justru kita lihat di tengah penderitaan, di tengah juga realitas kejahatan dunia, kejahatan manusia ini, justru kita yang dipanggil sebagai murid Kristus. Kalau kita katakan percaya pada Tuhan Yesus, percaya. Tetapi justru pada saat-saat menderita dan mungkin juga
kita berada di tengah-tengah seperti dikatakan Yesus, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Mungkin kita harus menghadapi realitas itu. Tetapi sebenarnya di sinilah iman kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa sedang diuji. Apakah sungguh-sungguh percaya pada Allah? Apakah sungguh-sungguh percaya pada Allah yang Maha Kuasa saat justru di tengah penderitaan? Contoh kitab suci jelas. Misalnya dalam Perjanjian Lama kita kenal satu tokoh Ayub. Sungguh-sungguh hidupnya diberkati secara jasmani rohani ya. Tapi ketika si jahat muncul bersama anak-anak Allah, bersama malaikat muncul, lalu seolah Tuhan mancing, lihat hambaku Ayub. Ya dia gitu, dia saleh karena kau berkati. Ya. Tapi kemudian Tuhan akhirnya apa? Ya baik. Dia mengizinkan asal jangan ambil dirinya. Dan kemudian apa yang terjadi? Habis-habisan. Tetapi pada akhirnya kemudian Ayub dipulihkan. Ya. Dia tetap setia pada Tuhan walaupun materinya habis, walaupun anaknya meninggal semua, walaupun tubuhnya juga mengalami penyakit, tapi dia tetap setia pada Tuhan. Nah, di tengah penderitaan itu, ya mungkin ini jadi pengalaman pribadi kita. Kadang-kadang kita bisa merasa Allah tidak hadir. Allah juga sepertinya tidak mampu mencegah kemalangan. Benar enggak? Benar enggak? Kalau kita mau jujur, di mana Tuhan doaku kok nggak dikabulkan? Atau mungkin orang-orang lain nggak ada di sini ya, nggak ada di sini ya. Orang-orang lain itu apa? Di tengah penderitaan dan kemalangan itu merasa doanya tidak dijawab. Cari yang instan. Cari apa? Dukun orang Flores, lalu suhu, ya paranormal, ya macam-macam. Tawarannya banyak sekali ya. Sebenarnya sekarang istilah kerennya kan paranormal, ya tapi sebenarnya sinonim dengan dukun. Ya, yang ditawarkan apa? Ya mungkin penyembuhan dengan energi-energi. Ya, kayaknya kan alami. Nah, apalagi paranormalnya ini Kristen, apalagi paranormalnya Katolik. Tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang percaya pada Tuhan dan percaya pada gerejanya, gereja mengajarkan juga dalam katekismus bahkan atas alasan penyembuhan yang bersifat alami, tenaga paranormal itu tidak bisa dibenarkan dan tidak diperbolehkan. Anda bisa pelajari dalam katekismus, ya. Tetapi ini, ya. Jadi artinya apa? Seringkali Allah seolah-olah tidak menjawab doa, Allah tidak hadir, Allah tidak bisa mencegah kemalangan. Akhirnya apa? Orang kemudian tanpa dia sadari lari dari Tuhan, pergi ke sana kemari. Ya padahal ya saya katakan pergi paranormal itu kemudian apa? Pasti sembuh atau enggak sih? Hah? Katanya orang ini sembuh, katanya orang itu sembuh, tapi dengan pergi paranormal, apakah orang pasti sembuh? Hah? Enggak kan? Benar enggak? Belum tentu sembuh, nek wayahe mati ya mati kan? Ya, kita harus realistis ya. Ya jadi ya kemarin Senin ya, saya pergi ke pemakaman saudari ya Suster Maria Magdalena de Pazzi, Putri Karmel di Ngadiri Saudara Tumpang ya. Ya beliau mengalami kanker, lalu kemudian sempat pengobatan herbal, kankernya hilang, tapi kemudian ya ternyata ya sakit penyakit bisa datang, stroke sampai beberapa kali stroke sampai kurang lebih 1,5 bulan. Perjumpaan saya terakhir dengan beliau waktu ada misa penyembuhan Romo Yohanes yang terakhir di Tumpang ya. Waktu itu ketemu beliau, dia katakan aku sakit lagi sekarang. Ya. Jadi kemudian artinya apa? Ya. Tetapi kemudian saya dengar dari sharing dari suster yang mendampingi, ya waktu itu kemarin suster pimpinannya kemudian men-sharingkan pada sambutan, bahwa artinya apa?
Suster Magda ini ingin meninggal saat Ekaristi. Mungkin kalau zaman-zaman dulu sulit ya, tapi zaman sekarang bisa terrealisir, yaitu melalui apa? Misa online. Jadi suster pimpinannya ini kemudian kan harus pulang ke rumah karena habis pelayanan, dia harus karantina, biasanya habis pelayanan keluar kota begitu harus dikarantina. Lalu kemudian ya walaupun tidak sakit apa-apa ya, tapi untuk menjaga komunitasnya, jadi dia harus karantina dan itu memungkinkan misa online. Dan karena ingat kerinduan Suster Magda ini sudah dihubungkan walaupun di ICU dalam keadaan koma, tapi diajak misa online. Ya. Jadi ada beberapa kemudian ingin meninggal saat pesta, ya 1 Oktober pesta besar, bahkan bagi mereka hari raya, yaitu hari raya Santa Teresia Lisieux. Ya. Jadi meninggal juga ingin ada bunga mawar putih loh. Ternyata florisnya tanpa diminta menyediakan bunga mawar semua, mawar putih begitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu. Tapi saya dengar sharing dari suster yang mendampingi ketika di rumah sakit, salah satunya cerita meninggalnya begitu tenang. Ya. Artinya apa? Meninggal dalam Kristus, dalam penyerahan diri yang total pada Yesus. Ya, baik. Tetapi jadi artinya apa ya? Justru ini satu tantangan, satu ujian. Ketika orang di tengah penderitaan, di tengah kejahatan, di tengah masalah, ya. Bahkan mungkin kita kalau mau renungkan, kita tidak tahu situasi dunia. Saya bukan menakut-nakuti ini, tapi satu realitasnya. Pandemi sudah lewat mungkin ya, walaupun kita tetap jaga dengan masker kan. Tetapi kemudian ada masalah baru lagi. Si Putin ini ya bikin masalah. Bahkan ya saya ada WA grup dari teman-teman rohani di Eropa sana. Ya rupanya situasi di sana lebih menegangkan daripada kita. Kita masih jauh. Tapi Eropa Barat dan Eropa Timur cukup dekat. Ya ada ketegangan-ketegangan. Yaitu misalnya khawatir perang nuklir dan sebagainya ya. Itu jauh lebih mengerikan. Ya, jadi kita harus berdoa juga mohon kerahiman Tuhan atas seluruh dunia. Ya, ini saya ambil dari Katekismus Gereja Katolik 272. Jadi sebagai perbandingan. Jadi di tengah penderitaan, di tengah masalah-masalah, di tengah realitas kejahatan di tengah dunia ini, iman kita kepada Allah justru diuji. Di mana kadang-kadang kita merasakan seolah-olah Allah tidak hadir. Bahkan Allah seolah-olah tidak mampu mencegah penderitaan. Mengapa Tuhan Engkau membiarkan ini terjadi? Mengapa Engkau membiarkan itu terjadi? Ya. Yaitu kadang-kadang kita seolah-olah ya merasa lebih pintar dari Tuhan ya, di atas Tuhan, sehingga kita katakan, Tuhan mengapa seperti ini? Mengapa seperti itu? Tapi ingat pada pendahuluan tadi saya katakan, Allah bagaikan seniman ilahi yang dilihat oleh Allah dari setiap kita, yaitu apa? Hasil jadi. Tuhan melihat kita dalam kesempurnaannya. Dan kalau apapun yang sedang kita alami ini, ujian mungkin yang sedang kita alami ini adalah satu proses. Dan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Kemudian dalam hal ini, bagaimana juga cara Allah menyelamatkan dunia? Allah Bapa menyatakan kuasanya atas cara yang paling rahasia. Pikiran manusia nggak nyampe. Saya jadi ingat pernah mendengar sharing dalam misa, dalam khotbah seorang romo waktu itu di paroki Marimus Yohanes ya. Jadi waktu itu misa Sabtu malam Paskah, gitu kalau nggak salah malam Paskah atau Minggu Paskah. Tapi romo ini kemudian sharingkan sebenarnya acara Jumat Agung, mereka kan ada visualisasi Jumat Agung ya. Jadi mau diliput satu stasiun TV. Jadi semua sudah datang, perlengkapan sudah datang, kru sudah datang, tapi kemudian apa? Akhirnya batal. Karena apa? Pimpinannya merasa, oh boy,
nabi kok dikuyo-kuyo. Jadi bahasa Roma itu menyebut apa yang diungkapkan pimpinan itu ya, yang datang untuk meliput itu. Nabi kok disiksa, gitu ya. Jadi nggak nyampe. Ya. Tetapi ini adalah cara Allah yang paling rahasia melalui sengsara, wafat Kristus disalib dan kebangkitan putranya ini. Justru Tuhan Yesus mengalahkan yang jahat, mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa kegelapan. Ya, jadi dengan demikian Yesus yang tersalib adalah kekuatan dan hikmat Allah. Dan ini benar-benar tidak nyampe di hati manusia. Bagaimana orang berpikir dari awal kelahiran Yesus, bahkan nabi-nabi pun sudah menubuatkan Mesias akan lahir di Bethlehem. 3 raja ini ya dibimbing Tuhan melalui bintang untuk datang. Mereka tanya pada ahli Taurat, datang ke Raja Herodes. Ahli Taurat ini tahu nubuat-nubuat itu dari para nabi ini. Tetapi mereka apa ahli Taurat ini dan orang waris ini datang enggak? Mengikuti 3 raja itu enggak? Enggak. Sampai kagetnya apa? Oh iya, Herodes bilang, nanti kalau kamu sudah ketemukan, kabari ya. Nanti biar kami ikut menyembah dia. Ya buru-buru menyembah, kan dia punya rencana ya. Ini bakal jadi raja, maka harus musnahkan. Ya, jadi kemudian kita kenal anak-anak Bethlehem yang dimartir ya. Tapi semuanya tertutup bagi dunia, tertutup bagi manusia. Jadi dalam hal ini justru perendahan diri Allah ini. Bapa yang memberikan putranya yang tunggal melalui sengsara, wafat dan kebangkitannya. Justru inilah yang mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut dan kuasa kegelapan. Ini cara Allah yang paling rahasia untuk menyelamatkan. Dan ini tidak bisa dimengerti banyak orang. Ya tadi seperti tadi contoh, nabi kok dikuyo-kuyo. Ya, nggak nyampe. Ya. Dan memang ini hanya bisa didekati oleh apa? Iman. Kalau kita boleh mengimani Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai penyelamat kita, yang rela menderita, wafat di kayu salib dan bangkit mulia, semata-mata itu karena rahmat Tuhan. Iman yang dianugerahkan Tuhan pada kita. Dan satu poin yang kita harus lihat di sini, Tuhan melakukan semua itu untuk apa? Keselamatan kita, keselamatan seluruh umat manusia. Inilah kehendak Allah secara umum, yaitu apa? Keselamatan seluruh umat manusia. Ya. Kita lihat para kudus, kalau kemudian mereka digelarkan kudus dan sebagainya. Tapi satu hal, ada satu gairah, ada kerinduan besar dalam seluruh hidup mereka, baik mereka yang melayani aktif, ya mungkin ini kan paroki KF, parokinya CM ya, Santos Vincentius Apawulo ya, melalui kerasulan aktif, ataupun mereka yang menghayati kerasulan kontemplatif, seperti Santa Teresa Avila, Santo Yohanes Salib, Santa Teresa Lisi. Tapi satu kerinduannya, atau kemudian yang kita rayakan hari ini, yaitu Santo Fransiskus dari Assisi. Bahkan dia hanya, artinya apa? Dalam hidupnya hanya arahnya apa? Melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana dia satu ketika merasa terpanggil? Apakah saya ini dipanggil untuk pewartaan Injil melalui khotbah? Ataukah saya ini dipanggil untuk menghayati hidup kontemplatif? Kalau di Assisi sana, ya ada basilikanya, tapi noaik lagi ada pertapaannya ya. Itu bagus banget pertapaannya ya. Ya tapi kemudian kita lihat di sini ya. Tetapi berusaha mencari kehendak Allah, minta doa dari suster ya Santa Clara sekarang ya, lalu kemudian Romo Sylvester, dia minta didoakan apa kehendak Allah. Lalu kemudian ada Romo, kalau nggak salah Romo Sylvester ya, yang kemudian melihat seperti dari mulut, ada satu vision dari mulut Fransiskus ini keluar sabda Tuhan begitu ya. Lalu kemudian mereka
menggabungkan ya bersama melakukan discernment mencari kehendak Allah, akhirnya satu keputusan diambil bahwa Fransiskus lebih dipanggil untuk pewartaan Injil, ya. Jadi melalui khotbah dan sebagainya. Baik, kita lihat di sini ya, salib Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, mungkin seperti dikatakan Santo Paulus, bagi orang Yunani adalah kebodohan. Bagi orang Yahudi adalah apa? Batu sandungan. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, salib adalah kekuatan dan hikmat Allah. Hanya dengan salib Yesus memenangkan kita, mengalahkan dunia, daging, dan setan, mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa kegelapan. Amin? Amin? Baik, amin. Kemudian dalam hal ini, pewartaan ini hanya bisa kita terima dalam iman. Sengsara Kristus, wafatnya di salib dan kebangkitannya, ya. Juga bahkan ketika kita menghayati kehidupan kita sehari-hari di tengah penderitaan atau di tengah juga realitas kejahatan, di tengah segala pergumulan, di tengah segala perjuangan rohani, ya, hanya iman ya dapat menerima jalan kekuasaan Allah yang penuh atas rahasia ini. Iman bermegah-megah atas kelemahan dan dengan demikian menarik kekuasaan Kristus. Jadi dalam hal ini, kalau kita bicara tadi ya, Allah menyelamatkan manusia dengan cara yang paling rahasia, yaitu melalui apa? Sengsara, wafatnya di salib, dan juga kebangkitan Kristus. Dan kita hanya artinya apa? Dapat mendekati dengan iman. Hanya dengan iman kita percaya akan kekuasaan Allah. Ini loh jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jalan yang ditunjukkan Tuhan memang gak selalu enak. Tetapi mungkin jangan pikir gini ya, waduh, jadi orang Kristen ini kok rasanya apa? Isinya apa? Penderitaan tok ya. Ya jadi kok rasanya orang Kristen ini penderita tok ya. Tapi kalau kita mau lihat riwayat para kudus, ada yang jadi raja enggak? Santo Louis, ya misalnya ada Saint Louis, nah, sekolah Saint Louis, nah itu kan raja itu ya. Ya jadi kemudian ada Santo Thomas More, itu tangan kanan raja, kepercayaan raja walaupun akhirnya jadi martir ya. Ya macam-macam, ada sampai bangsawan, ada sampai kemudian pengemis pun ada. Santo Joseph Labre ya, Benedictus Joseph Labre yang menjadi pengemis dari pengemis suci. Ada anak-anak juga, ada juga ABG keren yang pakai jaket dan apa? Anda tahu? Barusan orang kudus yang dibeatifikasi pakai sepatu merek terkenal ya, siapa? Beato Carlo Acutis. Jadi macam-macam ya. Jadi semua artinya apa? Ada harapan jadi kudus. Ya dipanggil menjadi kudus, bukan harapan saja ya. Nah, jadi dalam hal ini bahkan juga ketika kita mungkin mengalami kelemahan-kelemahan, perjuangan, pergumulan, atau ya sebenarnya pandemi ini masih berdampak nggak sih sampai saat ini? Masih ya. Kita yang orang-orang dagang, orang-orang toko, bahkan supplier-supplier besar pun sampai bisa bilang begini, ini pandemi kan sudah selesai harusnya ya, tapi kok sepi. Nggak tahu, Anda mungkin tidak mengalami, tapi kita yang kerja di toko ini mumpet setiap hari ya, berilah kami rezeki hari ini, Tuhan berilah kami rezeki hari ini, biarlah kesusahan hari ini cukup untuk sehari, besok ada kesusahannya sendiri. Berusaha menghayat itu dari hari ke hari ya. Ya, tapi kemudian kalau kita lihat, bahkan di tengah kelemahan, di tengah pergumulan, tetapi justru dalam kelemahan ini nyatalah kekuasaan dan kekuatan Kristus. Mari kita baca dari 2 Korintus bab 12 ayat 9. Ya, pada bagian bawah ini saya tambahkan
Baik, mari kita baca bersama-sama. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menolongi aku. Kau lihat konteksnya ya. Jadi Santo Paulus rupanya dibawa Tuhan dalam satu pengalaman yang begitu dalam sampai ke surga ya, tingkat keberapa begitu ya. Tetapi supaya tidak meninggikan diri karena pengalaman itu, kemudian Tuhan mengizinkan, Tuhan mengutus ya, disebut di situ roh ya, yang kemudian apa? Yang menggocoh dagingnya, dia sebut entah itu kelemahan apa ya, disebut duri dalam daging. Sudah 3 kali Santo Paulus ini berseru supaya Tuhan minggirkan semua gangguan ini Tuhan, singkirkan daripadaku. Tetapi kemudian apa jawaban Tuhan? Ini jawaban Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena dalam kelemahanmu lah kuasaku bekerja sempurna. Jadi ini kita juga sadar ya kalau ini berkaitan kelemahan-kelemahan dan juga dosa, ya kita harus selalu bertobat terus menerus, jatuh bangun lagi, lalu kemudian bertobat. Ya. Jadi dalam hal ini justru melalui jalan penuh rahasia, yaitu sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus, Allah menyelamatkan kita, Allah menyelamatkan umat manusia, Allah menyelamatkan dunia. Dan juga demikian juga di tengah pergumulan, perjuangan, penderitaan, kita juga dipanggil untuk semakin sadar dalam kelemahan kita bergantung sepenuhnya pada Allah. Kita mengandalkan kekuatan Kristus. Baik, pokok terakhir ya. Karena itu iman kita dan harapan kita dengan paling kuat diteguhkan kalau kita membawa dalam hati kita keyakinan bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi dari Katekismus Gereja Katolik nomor 274, tetapi kemudian merupakan kutipan dari Katekismus Roma. Jadi karena itu iman kita dan harapan kita dengan paling kuat diteguhkan kalau kita membawa dalam hati kita keyakinan bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Di tengah penderitaan, di tengah masalah, di tengah pergumulan, di tengah kita mungkin menghadapi tantangan dan hambatan, ya, bahkan juga di tengah kelemahan gereja. Ya, saya baru kemarin lusa mungkin saya dapat video tentang keadaan di Eropa. Ya, khususnya yang saya pikir, waduh ini negaranya Santa Teresa Lisieux, ya, Prancis kan, yang penghasil banyak orang kudus juga. Tapi kemudian ya karena maintenance-nya yang sangat besar dan juga perkembangan di sana, akhirnya kemudian apa? Banyak gereja kemudian ya dijual atau kemudian diambrukkan. Ya, memang satu situasi menyedihkan di sana ya. Tapi itu satu realitas. Saya tanyakan pada teman-teman yang di WA grup begitu ya. Tapi mereka katakan ya malah mengirim video yang lain di negara Eropa yang lain begitu ya situasinya. Tetapi satu hal ya, justru di tengah segala situasi ini ya, kita bersyukur. Artinya apa? Asia satu sisi keprihatinan ya, karena Eropa dulu penghasil misionaris dan mengutus banyak misionaris sehingga kita di Asia ini bisa mengenal Kristus, bisa percaya pada Kristus. Tapi tidak mustahil, bahkan justru kalau kita lihat ya banyak di sana ya malah romo-romo Asia yang kemudian diutus ke sana. Asia, Afrika juga banyak dari Flores ya, dari Indonesia ya, ke Eropa, ke negara-negara Eropa ini ya. Nah, tetapi satu hal, di tengah segala penderitaan, di tengah segala situasi tidak menentu, bahkan di tengah tantangan dan hambatan, baik dari dalam gereja, ya, dengan segala kelemahan yang terjadi dalam gereja, apapun tantangan dari luar, ya,
Justru di sini satu keyakinan yang perlu kita pegang, Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Ingat perutusan Tuhan Yesus dalam Injil Matius ditutup dengan kata apa? Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita dipanggil ketika kita merenungkan teks ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan pada kita. Kita dipanggil untuk semakin bergantung kepada Allah. Aku bisa, seperti tema ya. Aku bisa karena Allah. Kita dipanggil untuk semakin mengandalkan Allah, semakin bersandar kepada Allah. Dan kita perlu untuk semakin menyadari ketergantungan ini. Satu pokok penting jangan sampai ditinggalkan, yaitu apa? Hubungan pribadi dengan Allah. Doa, baca kitab suci, penghayatan sakramen, pelayanan, evangelisasi, apapun yang bisa kita lakukan. Saya jadi teringat ya, karena saya baru bertemu mereka, saya juga kaget, satu suster yang sangat terkenal, sangat lucu begitu ya. Mungkin juga favorit banyak orang ya di Nadia saya. Tapi kemarin saya lihat itu sudah stroke berapa kali, juga karena kanker, karena kemo. Ya jadi kayak berbeda ya, berubah kan. Jadi artinya apa? Ya ada pelayanan-pelayanan pun ya, kita semua juga ada waktunya. Mungkin satu ketika harus retire, harus pensiun ya. Tetapi bukan pensiun melayani Tuhan. Bahkan seandainya karena sepuh, karena sakit, sudah tidak bisa mewartakan, tidak sudah bisa melayani, tidak bisa menjadi WL suaranya sudah begitu ya. Ya tapi kemudian ya tadi pembawa panji pujian ya. Jadi pembawa panji pujian enggak. Saya pertama waduh luar biasa kata-katanya ini. Tapi saya lihat belakangnya ada sesuatu soalnya ya. Ya orang iseng gitu makanya. Tapi ya itu. Tapi maksudnya apa? Kita tidak akan jangan pernah berhenti melayani Tuhan dengan cara apapun. Apa yang bisa kita lakukan? Persembahkan demi kasih pada Yesus. Setiap orang mungkin tidak dipanggil berkhotbah, setiap orang tidak dipanggil mengajar, setiap orang tidak dipanggil menjadi WL atau sidang. Kalau dipanggil, jalan saja, kehendak Tuhan, ya dilakukan. Tetapi setiap orang apa? Melakukan tugas sehari-hari. Lakukan semua demi kasih kepada Allah. Satu tokoh dalam gereja yang bahkan diangkat menjadi pelindung misi yang baru kita rayakan tanggal 1 Oktober lalu, yaitu Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus. Tidak pernah keluar di biara Karmel OCD di Lisieux, Prancis. Biara tertutup, ya tidak ada pelayanan aktif. Bahkan meninggal hanya diantar beberapa orang, gitu ya. Ya jadi sudah masuk, ya tidak keluar lagi biasanya ya. Kecuali memang misalnya sekarang nggak tahu harus ada cuti atau enggak, tapi zaman dulu lebih ketat rasanya ya. Tetapi artinya apa? Doa, kurban, segala aktivitas sehari-hari, pekerjaan sehari-hari, tugas sehari-hari dilakukan hanya untuk menyenangkan Yesus. Hal-hal yang tidak menyenangkan ditanggung hanya untuk menyenangkan Yesus. Dan itu kemudian menjadi jalan yang membawa dia dalam kekudusan, jalan yang juga ditunjukkan pada banyak orang siapapun untuk menjadi kudus melalui perkara sehari-hari. Jadi tidak pernah kita berhenti melayani. Saya katakan mungkin malam begini khotbah, nanti malam bisa jadi apa? Saya melayani apa? Mijeti kakinya istri. Nah ini pelayanan juga Tuhan ini untuk menyenangkanmu itu misalnya. Lalu kemudian malam bangun atau pagi ngantar anak sekolah jadi supir, ya. Lalu antar jemput anak sekolah. Nah ini pelayanan juga Tuhan saya lakukan untuk menyenangkanmu.
lalu mau kerja di toko kulangan dan sebagainya. Ya kadang-kadang itu tokonya sepi. Oh Tuhan, saya persembahkan demi kasih padamu, saya tanggung ini demi cinta kasih padamu, tolong Tuhan penyelenggaraanmu. Lalu kemudian ya pokoknya sehari-hari kita lakukan saja. Atau kemudian malam lagi anak, ya ada maaf, ada 13, ada 11, ada yang 4 tahun. Ya, minta naik kuda-kudaan. Jadi ya kelihatannya remeh. 2 tahun, 3 tahun naik kuda-kudanya anteng. Tapi terakhir saya rasakan saya sudah hampir ya gocap ya. Ya terakhir ini sudah mendekati 4 tahun. Variasinya macam-macam. Dia naik kuda bisa berdiri, bisa berlutut. Waduh, boyok ini ya. Tuhan, saya persembahkan untuk menyenangkanmu. Hal kecil sehari-hari dapat kita lakukan, kita berikan nilai untuk menyenangkan Yesus. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Sampai akhirnya, ya sorry karena saya baru datang kemarin ya. Walaupun dia sudah sepuh, Suster Magda ini, tapi masih sharing dari Romo yang memimpin misa. Romo ini Romo baru 1,5 tahun di sana. Tapi dia sharing kan, ya selalu minta doakan untuk kesetiaan. Loh, Suster ini lah sudah sepuh, setia apa lagi ya, setia kan. Tapi kemudian setia sampai pulang ke rumah Bapak. Setia sampai pulang ke rumah Bapak. Kita dipanggil untuk setia sampai pulang ke rumah Bapak. Apa artinya? Terus deketi saat terakhir tahu-tahu murtad. Dihadapi kesulitan. Kan ngeri kan? Ya. Ketika dihadapkan, kalau percaya pada Yesus mati, kalau enggak, ya sudah. Ya, apa gunanya murtad? Ya. Jadi kita berdoa mohon rahmat juga ketekunan kesetiaan dalam iman pada Kristus sampai akhir. Baik, mari kita baca bersama-sama apa yang menjadi tema dari renungan kita malam ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih ya Tuhan, karena bersama kami boleh merenungkan justru dengan cara yang paling rahasia, Bapa di surga menyelamatkan seluruh dunia, seluruh umat manusia dan kami semua orang-orang berdosa ini, yaitu melalui penderitaan, wafat-Mu di salib dan juga kuasa kebangkitan. Juga di dalam segala kelemahan dan pergumulan kamilah, kami juga mengalami kekuatan-Mu, kekuatan yang datang dari-Mu. Karena itu Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan pada kami. Biarlah dalam hari-hari ini kami semakin menyadari bahwa Engkaulah andalan kami, Engkaulah kekuatan kami. Padamu kami meletakkan seluruh kepercayaan dan pengharapan kami. Juga di tengah segala kesulitan, penderitaan dan salib kehidupan sehari-hari yang harus kami hadapi. Kami persembahkan semua kepadamu Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Flos Carmeli, Fides Florigera, Splendor